Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas menjelang siang ya. Oke, kali ini aku ada sebuah tutorial lagi. Ini ada TV tabung layar flat ya, merek Sanyo. Ini posisinya kayaknya masih original mesinnya. Kata yang punya itu kerusakannya kalau saat dicolokin ke listrik, pencet tombol power, terus dia mau start, cuman terus nggak bisa di start ya, berarti gagal start posisinya. Oke, seperti apa, coba kita colokin ya biar nggak penasaran. Ini TV nya aku colokin. Oke, TV sudah aku colokin, kita tinggal pencet tombol power ya. Seperti apa ya, itu lampu merahnya menyala ya, itu ya, ada kilatan mau start, terus posisi TV kembali, lampu powernya mati ya. Terus sekali lagi, pencet sekali lagi ya. Nah, itu menyala. Nah, itu ya, dia langsung kembali. Pertama, lampu indikator yang merah itu terang, terus redup, terus mati ya. Jadi TV ini posisinya gagal start ya. TV kerusakan dengan gagal start. Ini TV Sanyo layar flat ya, bukan slim tapi dia semi slim, layarnya aja yang rata ya. Nah, TV-nya baru datang, itu belum dibongkar. Ya, oke, seperti apa kita cek ya. Ya, sebelum dicek, yang baru menemukan channel Andiran Teknik silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Terus jangan lupa klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa tahu saat aku upload video selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen di bawah, siapa tahu aku bisa membantu. Kita saling berbagi ya. Jangan lupa tonton terus videonya, jangan di skip ya, biar nggak gagal paham. Oke, selanjutnya langsung aja TV-nya langsung aku bongkar ya. Seperti apa kerusakannya, simak terus. Oke, ini belakangnya TV-nya ya, serinya CG21CF ya, 21 in ya, Sanyo. Posisinya masih original. Oke, langsung aku buka tutup casing belakangnya ya. Ini sudah aku bongkar ya. Ini seperti ini mesinnya, masih banyak laba-labanya ya, sarang laba-laba ini, banyak spiderman-nya ini. Oke, masih original ini. Dia memakai IC Chroma seri LA769314 LA7693 terus memakai FPT Liebherr PSC 2639S ya. Siapa tahu punya kerusakan sama, tipe sama TV-nya, bisa membantu ya.
dan dia menggunakan IC vertikal, LA78040N ya. Oke, seperti itu. Oke, TV-nya ini jalur kabel-kabelnya aku lepasin dulu ya, biar mudah mengerjainya. Ya, seperti ini. Masih banyak laba-labanya ini. Nah, lepasin dulu. Kita tinggal balik posisi mesin TV-nya. Sebelum pengecekan lebih lanjut, kita cek dulu komponen seperti elko ya, siapa tahu ada yang gelembung. Ini masih keadaannya masih bagus sepertinya, tapi belum tahu juga, belum aku cek lagi secara pasti ya. Kita mengeceknya dengan pakai ESR biar lebih mudah, jadi biar ketahuan apakah posisi elko-nya masih bagus atau enggaknya ya. Ntar kita cek bareng-bareng. Lihat nggak ada resistor yang lembung, nggak ada resistor yang kosong maksudnya. Oke, seperti itu. Kita balik mesin TV-nya. Nah, seperti ini luarnya. Kita cek lagi apa ada solderan yang retak ya. Ternyata solderannya masih pada bagus. Oke, langsung aku cek dulu ya. Oke, ini aku cek dulu tegangannya ya. Tegangan utamanya, tegangan B plusnya saat start apakah normal. Ini aku menggunakan multitester pakai skala 600 volt DC ya. Terus kabel hitam atau ground kita taruh di ini, di ground ya, yang melingkar di CRT ini. Oke, kita cek elko B plusnya dulu, yang bagian sini ini, elko B plus. TV-nya aku colokin ya. Bentar. Oke, TV-nya sudah start ya. Tuh. Kita cek tegangan B plusnya. Ya, itu cuman 20 volt, 18 volt, dia turun terus ya. Ntar coba kita on lagi. Bentar. Saya pakai ini, megangin HP-nya susah ya. Aku pencet tombol powernya dulu ya. Oke. Bentar ya. Oke. Nah, itu start. Dia turun langsung itu. B plusnya pertama 129 ya. Terus tegangan semakin turun itu. Oke, jadi seperti itu kerusakannya ya. Sudah pasti tegangannya itu langsung turun.
posisi TV start, cuman dia gagal start ya. Sama dicolokin langsung start. Start cuman dia nggak langsung, cuman kilatan di layar aja. Plus normal, terus dia berlahan terus turun ya sampai ke titik 0, volt ya, sampai turun drastis itu. Oke, kita cek dulu kapasitornya ya, seperti elko ya. Aku ambilkan ESR dulu ya, ini biar lebih enak pengecekannya ya. Oke, kita cek dulu pakai ESR ya. Kita cek elko nya dulu, apakah ada elko yang itu ya, ada elko yang retak, maksudnya ada elko yang sudah kering kapasitasnya ya. Pertama aku cek ini elko P+ ya, apakah dia posisinya kering ya. Ya, dia normal tuh ya, normal ya, posisinya normal elko P+. Terus cek lagi elko di area vertikal ya, apakah ada yang kering. Bentar. Ya. Dia masih normal itu. Ya. Ya, masih normal. Terus elko yang di bagian regulator ini ya, elko yang paling besar ya, kita cek ya. Oke, dia juga masih normal, masih normal ya. Oke. Ternyata elkonya masih pada bagus ya, nggak ada yang kering nih. Masih normal ya. Ya, masih normal. Baik, setelah pengecekan elko masih bagus, ini kerusakan apa yang menyebabkan TV gagal start ya. Jadi P+ itu pertama normal, pertama normal saat start, terus langsung dia turun ya, kerusakannya seperti itu. Ini bukan TV rusaknya, bukan protek ya. Kalau protek beda lagi. Kalau protek itu lampu indikator begitu nyala terang, saat on nyala terang terus dia redup di standby ya. Tapi ini enggak, prosesnya nyala terang terus redup, lampu indikatornya maksudnya ya, lampu indikatornya nyala terang pertama di start, terus dia meredup, terus dia langsung mati gitu kerusakannya ya. Kita cek lebih lanjut bagian mana yang ini. Kalau kerusakan seperti ini sih biasanya di area regulator atau bagian feedback ya. Elko masih bagus. Oke, ini sepertinya ada yang pecah ini kapasitor. Lihat ya, ada yang pecah itu ya. Ini tadi seperti ini nggak kelihatan ya, setelah aku beginiin kelihatan pecah itu. Nah, tadi nggak kelihatan.
Ini kapasitor keramik ya, nilainya berapa ntar? Satu kilo ya, 152. Serinya B1 kilovolt ya, B1 kilovolt 152. Ini masih di area feedback ini ya, jalur yang kesini ya, deket apa namanya, deket sini yang buat ajus, apa sih namanya, tegangan B+ ya. Ini masih di area feedbacknya ya. Oke, kita lepas dulu, mudah-mudahan itu mungkin kerusakannya setelah pergantian mudah-mudahan bisa normal ya. Kita cek dulu lagi. Belum tak lepas komponen tadi yang pecah ini. Komponen ini pecah ini. Tuh, lihat sendiri ya, komponennya pecah, itu tembus. Nah, itu. Oke. Ntar kita tinggal cek lagi diodanya apakah short ya, ada yang short. Oke, aku lepas dulu ya. Ya, itu seperti itu ya. Berarti kode di PCB-nya ya, C berapa ini? C631. C631. Kita balik. C631 kita lepas. C632, C631 ya. C631 mana ini? Ya, ini C631 ya. Dia di sini. Berarti antara ini sama ini. Kita lepas. C631. Oke, aku lepas dulu ya. Oke, ini sudah aku lepas ya. Kode di PCB C631 sudah aku lepas. Sini komponennya. Nah, seperti itu. Dia sudah pecah. Ya, dia sudah pecah. Tuh, kelihatan ya pecah ya. Serinya B1 kilovolt ya, 1 kilovolt 152K. Dia yang mau ke ini ya, jalur LKB+ ini. Ini dari dioda masuk ke kapasitor. Kapasitor ini yang pecah. Terus ada jumperan yang ke sini, yang ke LKB+ ya, 160 volt. Oke, langsung saja aku ganti. Aku cari dulu penggantinya ya. Oke. Ya oke, ini aku udah punya penggantinya ya. Ini yang rusak. Serinya 152K 1 kilovolt ya. Ini sama. Ini aku pakai cabutan nggak apa-apa lah. Yang penting masih bagus. 152K 1 kilovolt. Ya. Oke, langsung aku pasang dulu ya. Sudah terpasang, tinggal kita tes ya. Kita cek. Kita tes apakah membuahkan hasil setelah pergantian itu tadi yang pecah kapasitor keramik. Oke, kita langsung colokin saja. Pas sudah normal, lihat indikatornya ya. Ini aku colokin. Ya. Nah, itu indikator menyala. Start. Wah. Ternyata belum berhasil ya.
kita masih cek lebih lanjut lagi. Oke ya, tadi setelah pergantian kapasitor ini ya, kapasitor keramik ini kapasitornya posisinya pecah, cuman setelah pergantian ini nggak membuahkan hasil ya, hasilnya tetap nihil, sama, nggak ada perubahan. Sekarang aku coba nih aku lepas transistor horizontalnya ini. Nih, transistor horizontalnya setelah aku open, aku lepas, kita cek tegangannya, apakah tegangan B plusnya itu masih turun ya atau sudah enggak. Coba kita cek bareng-bareng. Ini aku pakai ESR ya, bentar ya. TV aku colokin, TV-nya aku colokin ya. Oke, TV sudah start ya. Ternyata TV sudah start dan lampu indikatornya nggak mati ya. Kita cek tegangan B plusnya. Setelah pengopenan transistor horizontal ya, sini nih tegangan B plus. Bentar, ini groundnya belum aku pasang nih, probel hitamnya belum aku tancapin ke ground itu sudah ya. Kita cek ya, terukur 139 ya, dia nggak drop ya. Lihat, tadi ngedrop sebelum pelepasan transistor horizontal, dia ngedrop. Setelah dilepas dia normal 139. Ini 139 ini karena belum disuplai sama transistor horizontal ya. Ntar kalau sudah disuplai, tegangan dia turun menjadi sekitar 100, biasanya 115, 120. Ini aku lepas dulu ya. Ini sudah aku lepas. Nah, ini kesimpulannya mungkin kemungkinan besar ini transistor horizontalnya rusak ya. Tapi saat dicek posisi seperti ini dia normal. Cuman saat masih ditancapin di PCB, tegangan B plusnya ngikut turun. Jadi ini posisinya rusaknya setengah shot ya, transistor horizontalnya. Dia bodinya kecil, kodenya bentar nggak fokus banget ini. Bentar, kodenya nah D5024. Berhubung aku nggak punya bodi kecil yang seperti ini ya, aku ganti bodi yang lebih gede nih, lebih mantap ya kan. Ini aku punya kode PU2520DX ya. Ini bodinya lebih gede ini. Oke, coba kita pasang dulu ya, mudah-mudahan membuahkan hasil setelah pergantian transistor horizontal ini. Oke, aku pasang dulu ya. Oke, ini pemasangan transistor horizontalnya sudah aku pasang ya. Itu sudah aku pasang. Ini yang tadi yang aslinya ya, ini bodinya kecil, udah aku ganti bodi besar itu. Sekarang tinggal kita cek tegangannya. Oke, TV-nya aku nyalain dulu ya. TV sudah start. Oke, playback sudah bunyi berdesis. Kita cek tegangannya, apakah ngedrop. Kita cek tegangannya berapa ya. Ini aku tempelin ke elko B plus. Sebentar. Ya, ini aku tempelin. Tuh, tegangannya 123 volt, normal ya. Masih normal. Tegangannya normal. Oke, sekarang kita lihat
di layar kacanya apakah sudah nampak. Oke, itu TV-nya sudah terlihat ya, sudah normal, nggak ada apa, ini sudah normal, sudah nggak ngedrop lagi ya. Oke, TV-nya aku matiin. Oke, TV sudah aku matiin. Oke, jadi seperti itu ya tadi kerusakannya. Awal mulanya TV di start, dia sempat start, tapi dia bukan kembali standby ya, dan juga bukan protect kerusakannya. Jadi saat start tegangan terukur normal, tegangan B+, terus dia turun sampai ke titik 0 ya. Terus lampu indikator mati ya. Saat start lampu indikator nyala terang, terus meredup, terus mati. Kalau protek kan lampu terang terus lampu indikator meredup ya, dia standby. Tapi ini enggak, kasusnya ya seperti itu. Saat start lampu indikator terang, terus redup, terus mati. Jadi disebabkan karena tegangan B+ itu langsung turun 0 volt ya. Terus lampu elko di bagian primernya ini, elko yang gede, dia menyimpan muatan gede, jadi terlalu beban gitu kan. Tegangannya terlalu beban. Terus saat pergantian ini pergantian transistor horizontal, TV menjadi normal kembali ya. Jadi kerusakannya ini transistor horizontalnya kalau dicek seperti ini normal ini, cuman dia setengah short, jadi boleh katakan rusak ya. Dan ditemukan juga ini tadi pertama awal kapasitor keramik, setelah pergantian nggak ada hasil ini kapasitor ini pecah ini. Oke, jadi kesimpulan seperti itu, kerusakan ini bukan protek. TV sempat start tapi bukan protek ya, bukan standby, bukan kembali standby. Jadi itu seperti itu tadi kerusakannya. Sempat start sebentar 1 detik, terus lampu indikator nyala terang, terus redup, terus mati ya. Jadi kerusakannya gagal start tapi bukan standby, bukan protek ya. Oke, jadi seperti itu aja ya tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat buat user-user pemula. Kita sama-sama belajar ya. Dan jangan lupa yang baru menemukan channel Andrian Teknik, jangan lupa subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Dan klik tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan saat aku upload video selanjutnya. Dan dukung terus channel saya. Buat yang sudah subscribe, silahkan tonton video saya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, aku ucapkan selamat beristirahat buat sahabat-sahabat semuanya. Aku akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.